Perkenalkan, nama saya Priscilla Jainanto. Saya dari kelas 12 IPA B. Saya di sini ingin membuat sebuah video mengenai review novel dan juga film Bumi Manusia karya Pak Pramoedya Anantatur. Judul novel yang akan saya bahas kali ini adalah Bumi Manusia. Novel Bumi Manusia merupakan karangan Bapak Pramoedya Anantatur pada tahun 1970-an. Bapak Pramoedya Anantatur juga seringkali lebih dikenal dengan nama Pram. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Barat. Beliau merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang sudah menghasilkan 50 karya lebih dalam 41 bahasa asing. Pram sendiri pernah bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor berita Domel. Dan akhirnya ia memantapkan dirinya menjadi seorang penulis artikel, puisi, cerpen, dan juga novel. Novel Bumi Manusia merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru, salah satu dari 4 karya novel Bapak Pram. Nah, uniknya Bapak Pram sendiri menulis novel tersebut saat berada di Pulau Buru, Maluku. Saat itu dia sedang ditahan oleh rezim Orde Baru dikarenakan berpaham haluan kiri. Pram memulai proses penulisan novel Bumi Manusia pada tahun 1970-an. Nah, novelnya sendiri terbit pada tahun 1980. Jadi waktu itu Pram bebas dari Pulau Burunya itu pada tahun 1979. Lalu setahun setelahnya novelnya terbit. Namun sayangnya karya-karya Bapak Pram sendiri waktu itu dilarang terbit oleh pemerintahan Orde Baru karena dianggap menganut paham komunisme, Marxisme, dan juga Leninisme. Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, karya-karya sastra novel Bapak Pramoedya bisa diterbitkan dan juga laris di kalangan masyarakat. Kalau dilihat dari sudut pandang dan juga alur cerita pada novel dan juga pada film, kedua ini memiliki alur cerita dan juga sudut pandang yang sama. Alur cerita pada novel dan juga film merupakan alur cerita maju, namun tetap diselingi beberapa flashback, seperti misalnya flashback cerita si Nyai Ontosoro pada dahulu saat dia masih berumur 14 tahun, dan juga sudut pandangnya sendiri merupakan sudut pandang Minke, sang tokoh utama. Namun hal yang paling berbeda yang saya rasakan ketika saya membaca novelnya dan juga menonton filmnya adalah feel yang saya dapatkan. Film Bumi Manusia disajikan dengan alur cerita yang tidak berat sehingga orang awam yang tidak membaca novel pun bisa menyaksikan dengan baik dan juga tertarik dengan cerita-ceritanya. Ketika saya membaca beberapa cerita-cerita di blog, di Google, banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa orang yang tidak membaca novelnya pun bisa mengikuti alur cerita dengan baik karena cerita dibawakan dengan santai. Namun, ketika orang yang sudah membaca novelnya terlebih dahulu seperti saya misalnya, saya kurang mendapat feel-nya. Dan saya juga sedikit kecewa dengan beberapa karakternya. Seperti yang kita tahu, novel Bumi Manusia disuguhkan dengan suasana Jawa yang sangat kental pada tahun 1900-an. Jika dilihat dari plot hole, set properti, make up, dan juga wardrobe-nya sendiri, film Bumi Manusia kurang menjiwai novelnya sendiri. Namun ketika hal itu dikesampingkan, ketika saya tidak memikirkan hal-hal tersebut, ya saya oke-oke aja dengan menonton filmnya, dia juga enjoy. Sebenarnya hampir 90% film Bumi Manusia mengikuti alurnya si novel Bumi Manusia, hampir 90%. Ya, memang ada beberapa dialog yang tidak ditampilkan dalam film tersebut. Seperti misalnya dialog dengan Putri Residen Miriam dan Sarah Lacroix. Selain itu, dialog Jane Marais juga sangat sedikit di filmnya. Pada film tersebut berdurasi 3 jam. Sedangkan di novel, karakter Jane Marais juga merupakan salah satu karakter yang penting. Jika dilihat dari pemeran tokoh utama, Iqbal sendiri menurut saya belum terlalu menjiwai
karakternya tersebut. Namun bukan berarti Iqbal buruk dalam berakting. Kesan Iqbal dalam film Bumi Manusia terkesan terlalu dipaksakan. Karena hal itu, ia terlihat sama sekali tidak mendalami karakter tokoh Mingke tersebut. Bahkan menurut saya, karakter Mingke yang diperankan Iqbal sangat jelas terlihat ketika scenes Dr. Martinet memaksa Iqbal sendiri, Mingke, untuk memberitahukan kenyataan mengenai Annelies. Begitu juga dengan Annelies. Menurut saya, Mawar yang memerankan karakter Annelies juga tidak terlalu menjiwai karakter tersebut. Bisa dilihat dari beberapa scenes yang terlihat sangat dipaksakan, dilihat dari raut wajahnya sendiri. Menurut saya, Annelies itu merupakan salah satu karakter yang polos, namun Mawar sendiri terlihat terlalu memaksakan hal tersebut, yang membuat hal tersebut tidak natural lagi. Hal tersebut membuat tokoh utama sendiri tidak bisa melebur dengan jiwa di novelnya. Menurut saya, dengan film durasi 3 jam, film tersebut terkesan terburu-buru karena pada 1 jam terakhir semuanya penggambaran konflik seperti tokoh Mingke yang menulis surat kabar, peperangan yang lain-lain terkesan sangat terburu-buru. Padahal pada jam-jam pertama film disuguhkan dengan sangat baik, sehingga penonton juga bisa menikmatinya. Pandangan saya mengenai Nyai Ontosoro dan Mingke serta relasi mereka berdua terhadap tokoh lain di novel adalah sangat penting. Jadi menurut saya, novel Bumi Manusia tidak akan berwarna jika tidak terdapat tokohnya Ontosoro dalamnya. Karena jika saya mau jujur, karakternya Ontosoro sendiri merupakan salah satu karakter yang membangun jiwa-jiwa semangat para pembaca untuk membaca lebih lanjut, serta karakternya Ontosoro juga secara tidak langsung kayak menyuratkan pesan-pesan moral seperti diskriminasi terhadap wanita, kemandirian, dan lain sebagainya. Selain itu, karakternya dan juga Mingke erat relasinya dengan karakter-karakter lainnya. Dengan adanya Nyai dan juga Mingke, watak-watak tokoh karakter lainnya juga mulai terbuka satu persatu. Selain itu, perlakuannya Ontosoro terhadap Mingke dan juga Robert sangatlah berbeda. Itu merupakan salah satu bentuk relasi kepada karakter tokoh lainnya dalam novel. Karakternya Ontosoro dan Mingke juga terlihat jelas saat mereka melawan hukum-hukum Belanda pada saat itu. Berdasarkan novel yang sudah saya baca, permasalahan utama yang ingin diangkat sang penulis adalah mengenai diskriminasi. Beliau dengan sangat jelas menunjukkan hal tersebut pada 1 jam terakhir film, yang dimana sekeras apapun masyarakat pribumi berjuang, ujung-ujungnya tetap pemerintahan Eropa yang menang. Selain itu, masyarakat pribumi juga masih tertinggal lumayan jauh dengan pemerintahan Eropa. Dikarenakan masyarakat pribumi sangat ingin menyamakan derajatnya dengan masyarakat Eropa, selain itu mereka juga berperilaku sebagai budak di tanah airnya sendiri. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan masalah mengenai diskriminasi tentang wanita yang terjadi pada zaman dahulu melalui karakternya Ontosoro. Novel Bumi Manusia memang sempat ditahan terbitannya pada tahun 1900-an dulu ketika masa Orde Baru. Seperti yang kita tahu, masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan Soeharto. Novel tersebut tidak diterbitkan karena dianggap menganut paham komunisme. Menurut saya sendiri, novel ini tidak memiliki paham komunisme. Dalam berbagai wawancara, Pram juga menjelaskan bahwa saya tidak menganut komunisme, namun saya penganut ideologi pranisme. Menurut saya, Pram malahan menekan eksistensi pada humanisme. Kisah roman tentang Mingke dan juga Annelies merupakan alasan mengapa novel tersebut seharusnya
laris manis di kalangan masyarakat remaja. Selain itu, menurut saya novel ini juga menggambarkan tentang semangat pejuang masyarakat Indonesia pada zaman itu. Bagaimana mereka mencoba untuk memerdekakan bangsanya sendiri melawan penjajah. Salah satu artikel berita juga turut mengutip perkataan Putut. Jadi sebenarnya karya Pram dilarang di zaman Orde Baru itu bukan karena karyanya, namun karena Orde Baru takut eksistensi Pram muncul dan menjadi penghambat Orba. Nilai-nilai saya temukan dalam novel Bumi Manusia adalah nilai perjuangan. Jujur, saya kagum dengan imajinasi Bapak Pramoedya karena bisa menuangkan tulisan-tulisan yang sangatlah membangun semangat-semangat pejuang anak muda. Saya hidup di zaman yang sudah merdeka, namun ketika membaca dan juga menonton filmnya, apalagi di akhir filmnya disuguhkan dengan lagu Ibu Kita Pertiwi, hal itu membuat saya sangat tersentuh karena saya ikut merasakan bagaimana masyarakat dulu berjuang untuk kemerdekaan. Selain itu, saya juga belajar mengenai nilai untuk tidak pernah menyerah. Berjuanglah demi bangsa, walaupun sudah tidak bisa diperjuangkan lagi, tanda kutip ini sudah mustahil, tapi tetap berjuang. Salah satu kutipan yang saya suka dari Nyantosoro adalah setidaknya kita sudah melawan dengan sehormat-hormatnya. Selain itu, saya juga belajar mengenai nilai humanisme yang sangat jelas sekali disuguhkan dalam beberapa scenes di novel Bumi Manusia, seperti perbudakan, pergundikan, dan lain-lain sebagainya. Humanisme yang saya dapatkan itu merupakan salah satu scenes dari karakternya Antosoro. Walaupun berstatus sebagai nyai, beliau tetap berjuang untuk menunjukkan kecintaan pada tanah airnya sendiri. Novel Bumi Manusia sendiri memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Dilihat dari segi bahasan, novel Bumi Manusia cenderung kaku dan membosankan. Selain itu, bahasa yang digunakan juga cukup berat dimengerti oleh orang awam. Pembawaan suasana alur cerita pada novel pada awal-awal juga sangat membosankan. Ditambah lagi dengan beberapa kosakata zaman dulu yang tidak dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Jujur, saat membaca novel tersebut, saya sangat merasa kesulitan untuk memahami apa arti kata tersebut. Selain itu, jika ditinjau dari ending kisah, endingnya sendiri sangat tidak memuaskan hati para pembaca, dikarenakan Minke dan juga Nyantosoro kalah dalam memperjuangkan hak asuh Anleis. Namun, kelebihannya, semakin membaca, semakin seru juga alurnya. Ditambah lagi dengan bibit-bibit romantisme pada Minke dan juga Anleis. Pesan moral yang disampaikan juga sangat jelas dan juga mudah untuk didapatkan. Penggambaran tokoh-tokoh dan juga watak disampaikan dengan jelas pada novel. Selain itu, saya juga kagum pada Bapak Pram yang bisa menulis novel tersebut saat ditahan di Pulau Burung, hanya menggunakan arang. Jadi menurut saya, sejauh ini novel dan juga film Bumi Manusia sangat direkomendasikan untuk dibaca dan juga ditonton. Selain memiliki banyak pesan moral yang tersirat maupun tersurat, penggambaran cerita tentang zaman dahulu juga sangatlah menarik. Selain itu, kisah-kisah romantis mengenai Minke dan juga Anleis juga sangat bisa didapatkan. Selain itu, para pembaca juga bisa belajar untuk nilai-nilai perjuangan, kemandirian, dan juga untuk lebih mencintai tanah air kita sendiri. Sekian review novel dan juga film Bumi Manusia dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.